Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muslim telah meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, suatu hari pernah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para tawanan perang. Kemudian ada salah satu dari tawanan perang, yaitu seorang wanita, sedang mencari anak bayinya di tengah-tengah tawanan perang. Setelah dia menemukan bayinya, dia pun memeluk bayinya dan menyusui bayinya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana menurut kalian, kata Nabi? Bagaimana pendapat kalian? Apakah wanita ini tega melempar anaknya ke dalam bara api? Maka kami, kata Umar bin Khattab, tidak, wahai Rasulullah, tidak mungkin wanita ini akan membuang anaknya ke dalam bara api selama dia mampu untuk tidak membuang anaknya ke dalam bara api. Tidak mungkin dia akan membuangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sungguh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu, Allah turunkan ke muka bumi 1 rahmat yang dibagi-bagikan kepada manusia dan jin dan kepada hewan-hewan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Allah menurunkan dari 100 rahmat itu 1 rahmat di muka bumi ini. Allah bagi-bagikan kepada manusia dan jin dan hewan-hewan
dan serangga. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun. Dengan satu rahmat ini mereka saling menyayangi. Mereka saling bersikap lemah lembut. Wa biha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Dan dengan satu rahmat ini binatang buas bersikap lembut kepada anaknya. Dengan satu rahmat ini Allah bagikan kepada seluruh manusia. Baik mukmin maupun kafir. Mereka saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula kepada hewan-hewan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan 99 rahmatnya. Wa akhara tis'atan wa tis'ina rahmatan. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah akan mengakhirkan nanti di hari kiamat 99 rahmat yang Allah akan berikan dengannya kepada hamba-hambanya. Allah akan merahmati hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat dengan 99 rahmat tersebut. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita lihat betapa banyaknya makhluk di muka bumi ini. Dari zaman ke zaman, sejak pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam, sampai hari kiamat nanti, Allah hanya menurunkan satu rahmat yang semua itu dibagi-bagikan kepada seluruh manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan Allah menyimpan 99 rahmatnya di hari kiamat yang Allah hanya berikan itu kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka maha suci Allah yang maha luas rahmatnya. Di antara sifat Allah yang paling luas adalah rahmatnya. Dan di antara makhluknya yang paling luas adalah arsy-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersemayam di atas arsy, Allah menulis ketetapannya yang terus abadi. Allah menulis dan berfirman, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Dengan rahmat Allah, Allah mengutus para rasul-rasulnya. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memudahkan untuk hamba-hambanya. Dan mengutus untuk hamba-hambanya seorang Rasul yang terakhir, Nabiur Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita ilmu yang setelahnya atau yang sebelumnya dahulu kita berada dalam jahiliyah, yang telah memberikan kepada kita hidayah yang sebelumnya kita berada dalam kesesatan. Disebabkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengajarkan kepada kita nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwasannya dia Allah Rabbul Alamin, yang memelihara seluruh alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita. Disebabkan rahmat Allah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala juga, Allah memudahkan untuk kita syariat-syariatnya. Tidak ada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang keluar dari kemampuan manusia. Setiap perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita mudah untuk dikerjakan. Setiap larangan-larangan yang Allah larang kepada kita mudah untuk ditinggalkan. Bahkan amalan yang paling ringan pun yang Allah perintahkan kepada kita, amalan yang paling ringan pun ini dapat menyebabkan seorang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling ringan dapat menyebabkan seorang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa di sana ada seorang wanita pezina yang dia pernah memberikan minum kepada seekor anjing,
yang sedang dalam keadaan haus, yang hampir mati karena kehausan. Dia memberikan minum kepada seekor anjing, disebabkan pemberian minum ini dia mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengabarkan tentang seorang yang ketika dia melewati suatu jalan, dia melihat duri di jalan dan dia menyingkirkan duri tersebut. Dengan sebab dia menyingkirkan duri tersebut, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh amat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita zikir-zikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir yang mudah diucapkan, yang dengannya seorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca setelah sholat 5 waktu, dia membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Yang demikian itu menjadi lengkap 99 kali. Kemudian dia menyempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jika dia mengucapkan doa tersebut, zikir tersebut, Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Dan Allah berjanji akan memberikan kepada kita apa yang kita minta kepada Allah. Bahkan seringkali kita tidak berdoa kepada Allah, tapi Allah memberikannya dengan rahmatnya. Nikmat-nikmatnya Allah berikan kepada kita tanpa kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang lebih luas rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ya ibna Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'autani warjautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalau engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak mempedulikannya. Bayangkan, kita kalau berdoa kepada Allah bukan hanya mendapatkan pemberian dari Allah, tapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus tambahan berupa ampunan dari Allah. Allah juga mengatakan, ya bna Adam, law balaghat dhunubuka ananas samai, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa itu sampai sepenuh langit, kemudian engkau datang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak mempedulikannya. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian engkau mendatangiku sedangkan engkau tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunanku sepenuh bumi itu pula. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih dermawan dari Allah? Siapa yang lebih besar dan lebih luas rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala di malam hari membentangkan tangannya untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang dia lakukan di siang hari. Allah juga membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah yang berbuat dosa di malam hari. Allah mengampuninya.
Berbeda dengan manusia. Kalau kita lihat manusia, kalau kita berbuat salah kepada manusia, terkadang dia tidak memaafkan 1 tahun. Tetapi kalau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari itu pula kita memohon ampun, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah menerima taubatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah pernah suatu hari ada seorang lelaki yang membunuh 100 nyawa, membunuh 100 jiwa, dosa besar. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah menerima taubatnya. Allah cepat di dalam menyambut, menerima taubatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Ini adalah rahmat Allah yang Allah berikan di dunia. Dari satu rahmat, bagaimana nanti di akhirat? Mari kita membahas rahmat Allah yang Allah berikan di akhirat nanti. Bagaimana rahmat Allah di akhirat? Rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman di akhirat nanti, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Aku mengetahui orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, yaitu seorang lelaki yang didatangkan menghadap kepada Allah. Yani beliau menceritakan tentang seorang yang dimasukkan paling terakhir ke surga, yaitu seorang lelaki, kata Nabi SAW. Dia didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, i'ridu alaihi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha. Datangkan dan tampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya, kata Allah, dan palingkan darinya dosa-dosa besar. Datangkan dosa kecil dan tampakkan padanya dosa kecilnya, dan palingkan darinya dosa-dosa besarnya. Maka Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah melakukan ini? Apakah engkau pernah melakukan ini? Apakah engkau pernah melakukan dosa ini? Maka setelah itu dia mengatakan, benar ya Allah, saya pernah melakukan ini. Dia akui dosanya. Dia tidak mau mengingkari dosanya. Dan dia takut akan ditampakkan dosa-dosa besarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Sesungguhnya untukmu setiap satu dosa telah dirubah, diganti menjadi satu kebaikan. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tahu beberapa hal yang lain yang pernah aku lakukan. Artinya aku pernah melakukan dosa-dosa besar, tetapi tidak dijelaskan di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mengampuninya. Waqad ghafartu lak, aku telah mengampunimu. Kemudian Abu Dzar mengatakan, maka Rasulullah SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang hamba yang mukmin padanya di hari kiamat nanti. Allah dekatkan hambanya kepadanya. Kemudian diletakkan pada orang mukmin ini kain sutrah, yaitu diletakkan padanya tabir untuk menutupi dosa-dosanya. Maka Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa ini? Maka hamba ini mengatakan, benar ya Allah. Sampai dia meyakini bahwa dia akan celaka setelah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruka lakal yaum. Aku telah menutup aibmu di dunia dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Maka diberikan kepadanya, kata Nabi SAW, catatan kebaikannya. Allah berikan kepadanya semua catatan-catatan kebaikannya. Kemudian Nabi bersabda, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka Allah akan mengatakan kepada mereka,
fayaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka orang-orang yang bersaksi akan mengatakan mereka adalah orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Ketahuilah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada seluruh manusia bahwasanya Allah Azza wa Jalla Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal Ghafurur Rahim." Berikanlah kabar kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah memanggil orang-orang yang berdosa dengan panggilan khusus. Allah memanggil orang-orang yang berdosa dari hambanya dengan panggilan kasih sayang. Allah mengingatkan mereka. Allah katakan kepada mereka, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia memahami dan salah paham di dalam memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya, berarti mereka meyakini bahwa boleh mereka melakukan dosa-dosa. Ketika mereka memahami Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dengan itu mereka beralasan untuk berbuat dosa dan maksiat. Dengan itu mereka tenggelam ke dalam dosa-dosa dan terus-menerus dalam melakukan dosa-dosa. Dengan dalih bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Penyayang. Akan tetapi mereka tidak memahami bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syarat-syarat, memiliki sebab-sebab. Di antara syarat-syarat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, serta bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Aku tuliskan rahmatku ini, kata Allah, kepada orang-orang yang bertakwa. Aku tuliskan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memberikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Dan juga kepada mereka yang mengikuti rasulnya, Nabi yang ummi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab seorang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha wa atiiur rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Di antara sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan salat. Melaksanakan salat-salat yang wajib 5 waktu dan memberikan zakat yang Allah wajibkan, mengeluarkan zakat
kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan mengajak manusia kepada perbuatan yang ma'ruf dan melarang mereka, mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita. Sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah orang-orang yang mengajak kepada hal yang ma'ruf, yang mencegah dari hal-hal yang mungkar, dan melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala akan kasihi, Allah rahmati. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan juga di antara sebab seorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat adalah dengan mengasihi orang-orang yang lemah. Ini sebab mendapatkan rahmat Allah. Mengasihi orang-orang yang lemah. Mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Membantu dan menolong orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Menafkahi anak-anak yatim. Juga membantu orang-orang miskin. Para wanita-wanita janda dinafkahin, dibantu. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan diberikan bantuan. Dan bersikap lembut kepada fakir miskin. Serta menjauhi kezaliman. Sebagaimana yang hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamur rahman." Orang-orang yang penyayang, yang memiliki sifat kasih sayang, akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Sayangilah semua yang ada di muka bumi, maka yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarhamullah man la yarhamun nas." Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Ini di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, dan dijauhkan dari azab Allah Azza wa Jalla, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuju kepada sebab-sebab yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إننا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan
Kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.